Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan diangkat penyakit. Dan semoga urusannya lancar oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan semoga kita berkumpul di surga. Dan jangan lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan keluarga. Semoga kita mendapatkan syafaat dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin menceritakan kisah Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam. Allah Subhanahu Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai makhluk pertama yang sempurna dari tanah liat yang diberi bentuk. Dalam surah Al-Sajdah ayat 32 Allah berfirman, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan Dia menciptakan manusia dari tanah. Setelah bentuk tubuh Nabi Adam selesai, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam. Pada saat itu, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, karena dia adalah makhluk yang paling mulia dan akan menjadi khalifah di bumi. Namun, di antara para malaikat, iblis menolak untuk sujud. Iblis yang pada awalnya merupakan malaikat yang baik, merasa sombong dan tidak mau sujud kepada Adam. Iblis berkata, "Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kesombongan dan penolakannya untuk mengikuti perintah Allah, iblis pun diusir dari surga dan dihukum menjadi makhluk yang terkutuk. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 7, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud, ketika aku perintahkan kepadamu, Adam dan Hawa di surga?" Setelah penciptaan Adam, Allah menempatkan Nabi Adam di surga yang penuh dengan kenikmatan dan kedamaian. Allah juga menciptakan Hawa, wanita pertama, sebagai pasangan hidup Adam dari tulang rusuknya. Mereka hidup dalam kebahagiaan di surga dengan segala macam kemewahan, tanpa kekhawatiran apapun. Allah memberikan mereka kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali untuk mendekati atau memakan buah dari pohon tertentu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di sana, dari tempat yang kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim." Namun, iblis yang terkutuk, yang merasa iri dengan kedudukan Adam, berusaha untuk menggoda dan menyesatkan keduanya. Dengan tipu muslihatnya, iblis berkata kepada mereka bahwa buah dari pohon itu akan memberi mereka keabadian dan menjadikan mereka seperti malaikat. Dengan rayuan tersebut, Adam dan Hawa akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Setelah memakan buah itu, keduanya merasa malu dan segera menyadari kesalahan mereka. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun surga, dan Allah menegur mereka atas perbuatan tersebut. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi. Setelah mereka memakan buah terlarang, Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman. Namun, Allah juga memberi mereka kesempatan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 2. Kemudian iblis membujuk keduanya untuk memakan buah dari pohon yang terlarang itu, maka keduanya pun memakannya. Maka nampaklah bagi keduanya aurat mereka, dan mereka mulai menutupinya dengan daun-daun surga. Dan Tuhan mereka berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan mengatakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Adam dan Hawa kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertaubat atas kesalahan mereka. Allah menerima taubat mereka dan mengajarkan mereka cara untuk bertaubat dengan cara berdoa. Adam berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Surah Al-A'raf ayat 7, peran Nabi Adam sebagai nabi. Setelah turunnya ke bumi, Nabi Adam menjadi nabi pertama yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat manusia bagaimana hidup di dunia ini dengan benar. Allah mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuan dan wahyu. Dia diberi kemampuan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia tentang kewajiban mereka untuk menyembah Allah, hidup sesuai dengan aturannya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Nabi Adam juga memiliki anak-anak. Salah satu anaknya yang terkenal adalah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil menjadi contoh bagi umat manusia tentang pentingnya amal yang ikhlas. Ketika keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan korban kepada Allah, Habil dengan ikhlas memberikan yang terbaik dari hasil usahanya, sementara Qabil memberikan hasil yang jelek dan tidak bernilai.
Allah menerima korban Habil, namun menolak korban Kabil. Akibatnya, Kabil merasa cemburu dan marah, lalu membunuh saudaranya Habil. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia tentang dosa besar yang disebabkan oleh amarah dan iri hati. Keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa memiliki banyak anak, yang menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia. Mereka menjadi umat yang berjumlah banyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Dari keturunan Adam, banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Muhammad, yang merupakan nabi terakhir. Setelah hidup di dunia ini, Nabi Adam wafat setelah menjalankan tugasnya sebagai nabi dan khalifah di bumi. Sebelum wafat, beliau meninggalkan banyak ajaran penting tentang kehidupan dan agama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 2. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Pelajaran dari kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam AS mengandung banyak pelajaran bagi umat manusia, di antaranya 1. Ketaatan kepada Allah. Nabi Adam mengajarkan pentingnya taat kepada Allah, meskipun manusia diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi memilih untuk taat kepada Allah adalah yang terbaik. 2. Pertobatan dan pengampunan. Nabi Adam dan Hawa bertaubat setelah melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu menerima taubat hambanya yang tulus. 3. Kesombongan adalah dosa besar. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam karena kesombongannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena kesombongan akan membawa pada kehancuran. 4. Tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam diberikan tugas sebagai khalifah di bumi. Ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dalam menjaga bumi dan kehidupan di dalamnya. Terima kasih sudah mau nonton video singkat kisah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.